Materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Kompetensi dasar IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik bentang alam dan tanaman yang tumbuh di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi secara bersama-sama. Tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tahapan pertumbuhan padi. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Yang kedua, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Tanaman padi tumbuh di sawah. Sawah biasanya terdapat pada dataran rendah. Dataran rendah merupakan salah satu bentang alam yang ada di Indonesia. Mari kita pelajari bersama-sama. Bentang alam terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada pantai, lalu dataran tinggi, dan dataran rendah. Mari kita pelajari bersama-sama. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Pantai juga merupakan lokasi perikanan yang penting. Ikan dan hewan laut lain seperti udang dihasilkan baik dari budidaya di keramba di pantai ataupun di penangkapan. Pantai juga merupakan lokasi produksi garam yang berasal dari air laut. Pantai juga memiliki hutan bakau atau mangrove yang menghasilkan kayu bakau dan berbagai obat-obatan. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan,
petani tambak, pedagang ikan, petani garam, dan perajin cenderamata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Beberapa tanaman hanya bisa tumbuh di daerah yang terletak di dataran tinggi. Tanaman ini memerlukan suhu yang sejuk dan curah hujan yang sangat tinggi. Contohnya adalah kopi, teh, karet, sayur, bunga hias, dan buah. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya teh, kopi, cengkeh, dan sayur-sayuran. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan perkebunan tebu. Beberapa tanaman hanya bisa tumbuh di daerah yang terletak di dataran rendah. Tanaman ini memerlukan suhu yang tinggi dan lahan yang datar. Contohnya adalah padi, jagung, dan tembakau. Tembakau ditanam terutama saat musim kemarau yang tidak memungkinkan ditanamnya padi. Perikanan di dataran rendah dilakukan di tambak, yang menghasilkan udang dan ikan gabus serta lele. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Anak-anak tadi sudah mempelajari karakteristik bentang alam di Indonesia. Sekarang identifikasilah beberapa karakteristik bentang alam dengan mengisi tabel berikut ini. Tulislah tabel berikut pada buku tulis kalian dan isilah karakteristik bentang alam yang ada di dalamnya. Setelah itu, kalian dapat memfoto hasil jawaban dan kalian unggah pada link yang telah disediakan. Berikut merupakan link soal evaluasi dan pengumpulan hasil mengisi tabel. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang terdapat pada link berikut ini. Terima kasih.